Saya adalah plat B yang suka dibenci sama orang Mereka malah sih plat B. Soalnya berasa tuh kalau lagi mau muter balik tin. Sorry. Ting ngerti ya jadi plat B. Gak ada cungkring soalnya di Jakarta. Lagu apa Because-nya Dark Flag 5 dibikin dangdut gitu, lagu-lagu Don't Let Me Down dibikin dangdut gitu-gitu. Ada Beatles versi Maggie Z ada. Iya, nah itu juga. Ada Nah, tuh gue tuh dia lagi seneng ngulik-ngulik gitu tuh. satu album Beatles tapi yang bawain Maggie Z dangdut, tapi Dangdut. lagunya tuh digantiin liriknya gitu. Jadi misalnya Let It Be jadi siapa gitu nama cewek. Julia. Melanie. Ya, Jiwa Kisru balik lagi di podcast Gua Kisru. Dan spesial kali ini ini Ramadan nih. Kita ngomongin Ramadan. Ramadan dan ente juga sedang sampai di rumah aneh di Maroko. Ya di Maroko berpasir-pasir, dan hari ini kita sama teman-teman dari Panturas. Kemana nama? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo nyari Sunda mah fluen berenya. Hemat tuh. Fluen ya. Fluen Bisa. Ya, jadi Jiwa Kisru di episode kita keempat kita bakalan ngobrol banyak sama di Panturas. Ngobrolin apa aja kita simak di episode kali ini barengan sama Gua Gestra. dan gua Akbar. Harusnya ada kita kudunya hostnya itu Itu sebenarnya. Oh. Iya, makanya namanya Gua Kisru. Gua Gestra oleh Akbar. Si Ah, huruf Una terdatang. Jadi karena nggak ada jadi gak kisru nggak bisa. GA nggak kisru. U-nya nggak ada ya. Ada kalem lah. Nggak Puasa kisru. mode puasa. Mode puasa. Ya. Puasa lebih sibuk atau nggak sih? Kalau kita disibuk-sibukin karena bikin tour bisa Iya. kalau bulan puasa. Oh. Gua mau nanya juga kebetulan. Iya. Karena beberapa tahun belakangan kan Panturas lumayan cukup rajin ya. Safari Ramadan betul gak? Betul. Nah, Betul. ini tuh emang ide awalnya emang teman-teman ya, kayaknya puasa kita bikin tour ya nih. Nah, ide awalnya itu kenapa namanya Safari Ramadan, akhirnya sampai sekarang dari tahun-tahun ke tahun tuh turnya tetap Safari Ramadan. Boleh cerita dulu nggak tuh? karena kan kayak sebenarnya mitosnya kan tiap bulan puasa tuh band-band yang kayak kita tuh selalu tiarap gitu karena Oh. ya event kayak dikurangin gitu kan, kayak terlalu rusuh dan segala macem. Terus kayak ada satu momen dimana kita sering diundang acara yang Rokok. ya salah satu Iya. band yang konsepnya bisa ternyata ya kita tetap main, tetap silaturahmi, tetap tetap seru gitu, walaupun nggak usah yang rusuh-rusuh gitu kayaknya. Dan tiap bulan puasa tuh adanya di mereka terus, maksudnya kayak kita diundang terus kayaknya kita nggak bisa bergantung terus deh. Iya. Dan kayak udah untuk tahun depannya kita bikin sendiri aja deh, biar si Panturas tiap Ramadan jadinya selalu ada kegiatan. Itu tuh tadinya kita tiap tahun tuh selalu, jadi udah bertahun-tahun dari 2019 kali ya. Iya, Itu tuh kita pokoknya kalau bulan puasa ngandelinnya dari event itu doang lah. Terus kayak ya mungkin kan alhamdulillah waktu itu kan ada terus lah 2-3 panggung gitu. Tapi kan kayaknya nggak bisa tiap Iya. tahun kita ngandelin terus nih karena kan kan nggak selalu bakal diundang juga kayaknya. iya betul, gitu. karena itu nggak bisa ngandelinnya karena itu sebenarnya. Karena Jadi rotasi kan mungkin kayak- merekanya mah ada terus tiap tahun, cuma kan bandnya kan makin banyak Ini band ganti, baru ada segala yang baru, macam. segala macam. Jadi ya udah, coba aja kita mulai buat sendiri deh di bulan Ramadan kayak gitu. Dan akhirnya jadi identitas. Benar. Jadi kalau Safari Ramadan udah ini udah pasti di Panturas. Kayak safari politik gitu. Iya. Iya udah. Jadi kayak ada pesan-pesan Iya, ya. pesan-pesan. Ada apa di Panturas jalanmu Ramadan, ada agenda politik apa nih? Lu kepikiran bikin lagu religi? Sebenarnya ada ya. Ada? Ada. aja. Di album pertama Ada, cuma religi kita nggak kayak lagu surga Oh, iya. Akbar. Iya sih. Iya benar juga. Tapi pasti lah ya, tetap ciri khas Panturas. Iya. Tapi emang Ramadan nggak cuma band kali ya, mungkin kru, fotografer, videografer juga. Beberapa teman-teman gue juga kadang kalau puasa mah yang ikut artis gitu ya, Iya. jadi sih pasti ya Agak- udah agak biar slow, aja nih. agak Iya, itu biar pada THR juga gitu. Iya, Gitu. Dan gitu kita aja MC. Kosong-kosong juga. Paling kalau ada juga itu apa namanya santunan anak yatim. Iya, undangan bukber gitu kan Undangan suka ada bukber. MC-nya kadang-kadang ya. Iya, cuman jadi budgetnya budget
sodako. Iya sih. Iya, emang Ibadah. Jadi kan pas ngontek ini apa namanya pemberian santunan budget santunan aja. Jadi gue ikut ngantri itu Kita santunin. santunan budgetnya dari situ udah dapatnya. Sama beras lah lumayan. Ke Bogor tuh sering gak sih Depan Turas kalau manggung? Hitungannya sering Ini Sering ya? hari ini kita panggung ke 9 di Bogor. di kota Bogor. Ke-8. Ke-8 di Kota Panggung Bogor. yang hari ini tuh panggung ke-8 di kota Bogor. Tapi kalau di kabupaten-kabupatennya sih ada sih beberapa yang kayak di Pakansari, Iya. di apa? Yang supermarket tuh kita main di Jalan Raya Bogor. Vivo. Ah, Square. gitu. Square. Itu sempat 2 kali lah kita main, terus di Pakansari udah 2-3 kali juga. Cuma kalau di kota Bogornya ini ke-8 nih hari ini. Luar biasa. Kan saya udah di panggung ke-8 di Kota Bogor. Terus mungkin di sebelum-sebelumnya nggak lagi bulan puasa nih. Ada kuliner yang dikangenin gak sih di Bogor teh? Oh, banyak banget. Gimana gitu. Tadi kita baru bahas di mobil ya. Iya. Ini sayang banget nih hari ini tuh di Bogornya waktunya panjang. Iya. Tapi kita gak bisa kulineran karena lagi pada puasa kan anak-anak Iya, ini pada kalau enggak kita dulu kalau ke Bogor tuh suka dari pagi kita bisa Jackson langsung ke Surken. terus cungkring, Sama ini apa es duren itu es tuh. duren yang dibelokan tuh. Mas Yono. Mas Yono ya. Itu cungkring Mr. Friday. Aduh, Apa Jumat maksudnya? Apa Jumat? yang di Surken aja. Iya, itu cungkring Mr. Friday. Soalnya di Bogor banyak banget makanan cungkring, terus apa namanya? Tommy. Soto Bogor. Soto Bogor. Habis itu apa namanya combro yang disorkan juga tuh. Oh, iya sih. Itu nggak ada lagi tuh di dunia tuh yang sama tuh combronya. Itu combronya. Bahkan kita pernah ke Bogor untuk makan sebalik lagi. Gara-gara mau manggung mau soundcheck, ternyata di hari kita udah nyampe Bogor di cancel. Jadi kita datang ke Bogor sarapan pulang Oh lagi. iya bener pernah tuh kayak gitu. itu soundchecknya doang yang di cancel. Acaranya tetap jadi. Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Acaranya Itu juga di Kiss Square itu ya, harusnya harusnya. di Kiss Square. Jadi harusnya di Cibinong. Terus itu kayak, oh ini nggak jelas nih, udah sarapan dulu aja pada makan ke kota Bogor. Terus dia nggak cancel acaranya, pulang lagi. School doang ya. Wisata kuliner doang berarti pada saat itu. Kudu cobain es kotang sih, Mang. Es Kotang juga. Oh, udah ya? Es potong. Saya hatam lah kalau Bogor, saya kan orang Jakarta jadi suka sering ke Bogor. Bolak-balik. Jadi saya adalah plat B yang suka dibenci sama orang Bogor. Rekaman sih plat B. Soalnya berasa tuh kalau lagi mau putar balik. Sorry. Ngerti ya jadi itu. Nggak ada cungkring soalnya di Jakarta. Iya sih. Karena terus habis itu memang manggung malam ya. Manggung malam. Udah mau ketemu sahur lagi. Betul, jadinya ya nggak keburu jalan-jalan. Semoga makan ntar main Bogor lagi lah. Dari Amin. pagi biar bisa makan enak lah. Tapi kalau ngomong soal Bogor nih teman-teman Depan Turas, lagi dengerin band-band Bogor gak sih? Siapa yang terakhir lagi didengerin? Terakhir Bogor sih itu Dead Flag Dead Flag Class tuh udah si Ojan itu. Ya. Oke. Kalau Mang Ija terakhir masih dengerin atau masih apa? Masih ya itu saya kan paling pop suka bandnya Acil. Oh, Rek. Rek. Oh, oke. Cil. Kalau lagu ya yang lagi terakhir didengerin, Sama sih rek juga Masih ya rek kayaknya. kalau Mang Asin ada yang lagi didengerin nggak band Bogor? Itu gitu. Baik Johnson, Oh, oke, Jansen. Jason. Swallow Swallow. Swallow. lagi rame banget sih Iya, Bogor lagi lagi seru rame banget. banget, Bogor banyak banget. Lagi anget-angetnya nih kayaknya Bogor nih. Bogor Invasion. Sama ini dulu gue beri kesan sama temen sama Galuh. Dulu kan Galuh Akateri yang sekarang Akateri dulu kan tim kita. Dia orang Bogor juga nih, rumahnya di belakang Botani Square. Apa namanya? Pestawin band Kaus. Oh, close. Oh, enggak. Senior. Senior. Iya. Dia kasih tahu buat dengerin. Iya kayak nih kok nih di Bogor mah orang Bogor mah semua pasti tahu kata dia kayak gitu. Saya waktu itu belum tahu sejujurnya kayak kesan Galus kayak wah asik. First impression gimana tuh si Kaus? Suka sih yang apa ya? Early Flowering Bulb, Oh, Springs Bulb. Early Flowering. Panjang judulnya Spring tuh. of Love. Nah, kayak Speedy Weatherman Jensen. Early Flowering bro. Tapi setelah kalau gue salah 10 tahun ada nggak sih Panturas usia? Iya, tahun ini 10 tahun. Tahun ini 10 tahun. Tetet. Tepatnya bulan apa tepatnya? Januari. Januari. Januari kemarin tuh.
ngerasain atmosfer yang beda nggak sih awal-awal Panturas keluar nih di musik ya? Iya. Sampai sekarang udah mulai banyak juga band-band yang awal tahun 2018 Panturas keluar gitu. Ada ngerasain atmosfer beda nggak sih di industri musik? Sekarang nih anjing serius banget ya bro. Iya. Lumayan sih ya. Iya pasti ada lah. Kalau kayak di Panturas kan juga ibaratnya pemainnya udah makin nambah banyak kayak kan dulu mungkin kalau kita tuh 2008 zaman-zaman 2018 tuh sering sepanggungnya kalau nggak sama Fish sama Reality Club itu udah main di acara itu lagi aja tuh barengan tapi kalau sekarang kan udah banyak banget ada. Maksudnya yang kita sering ketemu di panggung kayak ada Swelo beberapa kali ketemu juga terus kayak Johnson, Dongker ya ibaratnya satu masa kali ya sama Panturas gitu maksudnya satu segmen gitu. Sekarang udah banyak juga tuh ada Dongker, ada Johnson juga gitu, ada banyak sekali ada tabrak lari segala macam tuh. Jadi makin rame sih, jadi makin seru gitu sih. Benar. Kalau di gua lumayan cukup memperhatikan kayak Twitter, terus juga YouTube kayak Panturas tuh kadang suka komen-komen di podcast orang gitu. Itu emang udah di-set ya sama teman-teman Panturas kayak si yang ngurusin digital nih, lo harus receh ya gitu. Karena lumayan cukup banyak bercandanya tuh. Rame-rame di Panturas. Ya emang ini aja sih pengen akun bandnya tuh jadi manusia lah gitu. Jadi nggak personalize aja, gabot gitu. Jadi emang bukan mimin gitu loh maksudnya ibaratnya si adminnya tuh. Jadi vibe-nya tuh emang kayak dia orang yang di Panturas tuh ibaratnya dijadikan sebuah manusia gitu dipersonifikasi gitu lah. Si medsosnya Panturas jadi kayak bukan lembaga gitu. Iya, jadi lu follow Panturas tuh bukan lu nge-follow band tapi kayak lu nge-follow orang gitu. Iya, benar-benar bukan lupa. Iya. Kalau apa tweetnya yang asli dari admin tuh ada ininya nggak sih hashtag kan dulu SBY gitu. Hashtag Acin. Ya, itu Acin tuh berarti lagi nge-tweet tuh lagi ngasih komenan ya kan. Karena lumayan cukup absurd juga. Apa? Admin itu komen-komennya, apalagi kalau yang di YouTube terakhir ya podcast ya, kayak vokalis gue tukar sama beras tuh ada. Wah, Mak pikiran tadi tuh kerjanya. Rojolnya lagi udah. Shirataki lah udah. Shirataki. beras orang. Cuma di ini doang ya. Rebus. Apa namanya? Pakai panas. Oh, lagi rame tuh yang sebelah singkong itu kan. Iya, bersingkong. Beras dari Beras itu man. Shirataki yang direbus doang pakai air panas. Jadi Itu langsung super bubur tuh, super bubur. biasa ala diet ya tau. Iya, biasa dietnya mahal satu sasetnya 11.000 berapa? Jadi ngomongin beras ya kan terus lagi pakai beras apa nih. Tapi dekat fitrahnya sih gitu ya. Dekat mitra habis istirahat. Malu rasa ini Beda sih. Beda. cuma mahal aja kayak gitu ya. Zakat lagi sih ya, menarik sih, menarik gitu. Tapi emang iya tahu kan kalau zakat itu harus yang biasa dimakan hari-hari. Betul. Kalau hari-hari makan itu beras zakatnya Shirataki. Taki 4,5 kilo ya. Ada berat. Mahal sih itu. Nanti sama orang kalau pas dapat dimasak deh itu. Lagi kemarin dia bayar panas doang ya. Super bubur. Jadi kayak podcast agraria gitu. Karena nanti kita memang ada praktek nandur nih. Praktek nandur kita. Ada praktek nandur. Praktek agraria. No kada tangkal ini. Tapi kalau dari teman-teman Panturas sendiri kan Panturas nih punya kita soft rock gitu kan. Tapi kalau dari pribadinya tiap hari dengerin yang soft rock gitu atau enggak ada mungkin tiba-tiba Om Palapa gitu atau mungkin tiba-tiba lagunya dangdut ada nggak dari teman-teman Panturas sendiri atau playlist terakhir yang lo dengerin apaan? Ada sih pasti. sih. Lebih jauh lagi beloknya atau yang memang mirip-mirip sama genre dari Panturas sendiri kalau dengerin musik nih daily. Kalau gue nyampur banget sih. Banget. Kalau gue macam-macam dari dangdut juga gue suka soalnya. Karena dulu gue zaman kuliah juga punya band dangdut kan. Jadi dangdut juga gue suka gitu maksudnya. Musik-musik apa suka. Bahkan dangdut gue tuh lagi ngulik ini namanya Roy Sewot ada. Jadi dia tuh penyanyi zaman dulu gitu. Dia spesialis nge-cover lagu barat jadi dangdut.
Jadi Sewot semua tadi. albumnya dia tuh semuanya lagu barat jadi dangdut. Oh. Ada namanya Roy Sewot. Jadi tapi emang cuma ada di kaset doang. Sama di YouTube lah paling. Yang ini kan yang kayak pakai topeng. Iya, pakai Pengawat kacamata gitu-gitu. Oh. Ada namanya Roy Sewot, dia lagu apa Because-nya Dark Light 5 dibikin dangdut gitu, lagu-lagu Don't Let Me Down dibikin dangdut gitu-gitu. Ada Beatles versi Maggie Z. Iya, nah itu juga. Ada Nah, tuh gue tuh dia lagi seneng ngulik-ngulik gitu satu, tuh. satu album Beatles tapi yang bawain Maggie Z dangdut tapi Dangdut. lagunya tuh digantiin liriknya gitu. Jadi misalnya Let It Be jadi siapa gitu nama cewek. Julia, Melanie. Melanie gitu-gitu. Nah, tapi kalau yang Roy Sewot itu beneran liriknya lirik asli bahasa Inggris itu. Di Indonesia, iya. Emang enggak di Indonesiain. Oh, Jadi bahasa Inggris. emang lagunya bahasa Inggris di cover jadi dangdut. Nah, kalau yang Maggie Z tuh ada namanya Dangdut Beatles, Dangdut Beatles. Gitu itu di lirik ganti bahasa Indonesia gitu. Roy Sewot ya. Roy Sewot. Temennya Andri marah ya. Andri marah. Lo dangdut juga, denger juga berarti semua hampir kayak dangdut gitu. Kalau dangdut sih enggak kayak gue doang kayak. Iya, dangdut banget. Kalau saya lagi suka ini sih J-pop gitu, tapi tahun 80-an kali ya. Oh, 90-an. Japan pop. Ada nama bandnya Princess. Ada satu lagu suka banget, judulnya Diamond. Itu kayak ada sense nostalgic yang nggak pernah gua nggak pernah dirasain juga, cuman kayak ada rasanya gitu, rasa kayak kayak zaman dulu tapi gua nggak pernah ngalamin ini gitu. Tapi lo dapet di lagu itu. Iya, kayak pas gua cari-cari, oh ternyata emang ini emang lagu super klasiknya si Jepang lah Jepang. gitu. Oke. Jadi kayak kalau dibandingin mah kayak lagu kemesraan kali ya, Oh. semua orang di karaokean nyanyi gitu. Nyanyi. Iya. Berarti sih itu kalau di Jepang ada acara reuni terakhir lagu eta beren. Bisa jadi. Iya, kalau suatu hari terima kasih sama teman semua sampai ketemu lagi. Jadi ada nostalgiknya. Itu ada apa ya, kayak ini semi pop rock, terus kayak apa ya, kayak tipe-tipe Lock and Seal mah terlalu enggak, itu kan rock banget. rock banget ya. Kayak chip trick tuh apa ya itu ya? Power pop. Power pop. Oke. Kayak gitulah tapi Jepang ya, suka banget lah. Lagi suka. Lagi suka itu. Lagi suka itu. Mang Acin lagi suka apa Mang Acin? Shirataki lagi suka Shirataki ya. Baju lele nih, konservatif. Musik yang lagi disuka didengar gitu. Apa 60 menit lagu untuk membuat tidur? Jarang denger lagu saya mah. Jangan denger lagu. Paling lagu anak sekarang nyuapin Nyuapin anak. Iya kan, jadi Lagu anak kasih lagu apa? apa ya, macam-macam. Saya temen gue punya anak Mang Acin. Waktu itu anaknya nangis di angkatnya. Garuda Biar anaknya nasionalis. Anaknya nasionalis. Berarti lagi banyak ngomong anak. Heeh. Lagu apa yang biasa dikasih ke anak? Apa udah ngasih Depan Turas sejak dini? Enggak. Atau band-band lain ngasih lagu anak-anak aja? Cocomelon. Oh, iya. Oh enggak itu. Obok-obok. Just 2. Tapi itu bukan Joshua sekarang nyanyi banyak Emang ada? nyari video Joshua susah sekarang. Dan video Joshua susah. Sekarang bocil-bocil aja gitu yang ibu-ibu Oh, suka banyaknya begituan. cover lagu bocil. Wah, itu jadi inspirasi nggak Mang kalau misalkan lagi nulis? Kalau lagi dengerin lagu apa, Mang? Yang kayak Panturas masih dengar kayak garasi-garasi gitu. Cuman terakhir agak nyembreng tuh lagi dengerin Gojira yang album yang Paus itu. Oh. Terus Mastodon gitu-gitu lagi coba bisa nggak nih lik kenceng yang Itu. tidak beraturan itu nanti coba dimasukin ke Panturas gitu. Coba aja gitu kayak dengerin. Lagi mikir kayak kok bisa ya si gitarisnya main gitar gini dimasukin ke lagu progresif gini tapi terdengar metal gitu kayak gitu. Mastodon aja. Iya. Tapi sorry, itu juga yang dilakukan sama teman-teman di Galura kan sebenarnya. Iya Itu kan lagu-lagu Sunda ya, diimplementasi ke gitar juga kan gitu. Betul. Itu tantangan gimana tuh kalau dari terakhir di yang di Galura ya? Galura. Ya. Musik-musik kecapi lah yang di Ya. lagu-lagu Kan itu. suling Sunda, suling Tarompet di Galura. Hampir sama kayak itu kan awalnya dari kecelakaan gitu. Kecelakaan cover lagunya Moka yang You and Me. Gogon salah chordnya, jadi kita briefing latihan chordnya apa, pas direkam Gogon salah chord.
Jadinya Acin harus Gimana biar nyambung nih? iya, Acin harus apa? Nyari Akrobat, nyari. Dan itu rekaman bassnya tuh udah duluan di Jakarta. Jadi rekaman Bassnya berpisah di Bandung. Iya, jadi kita udah kirim, jadi udah gak bisa ngetek lagi kan. Iya. Ya kayak udah dia yang ganti. Ya gimana sih udah ganti lo cari lagi. Terus ternyata si lick gitarnya terdengar Sunda gitu. Oh Sunda bisa masuk nih. Lick pentatonik Sunda gitu. Iya. Terus kita breakdown lagi ke belakang, ternyata ada 3 pagi yang juga masukin pentatonik Sunda ke pop. Gitu juga. Ya kita juga nyampur-nyampurin kan, ternyata ada sambanya di lagu apa? Sangsarain Kumbia ada gitu-gitu. Jadi ternyata bisa masuk nih ke medium yang kita mainin ini gitu. Iya, tapi emang Galura teh beneran fusionnya teh ini banget sih gitu. Dan full Sunda kan. Full Sunda. Di ya. bahasanya juga gitu ya, dari liriknya juga. Emang tiap hari pakai bahasa Sunda halus gitu teman-teman kalau ngobrol. Kalau saya masih kalau pulang ke rumah nih ke Tanjung Sari Sumedang masih sama orang tua. Iya sih. Tapi kalau saya mah kan di Ciledug sekarang enggak. Enggak aja, Iya, benar. paling di Tanjung Sari aja. Kalau di kantor Panturas tuh masih mostly orang Sunda sih. Orang Sunda. Jadi kayak masih sering lah ngomong. Berarti yang tinggal di Jakarta Mang Ija sama sama Buya. Mang Acin sama Mang Ija masih di Bandung kan? Di Bandung. Di Bandung. Nah, ngomong-ngomong musik gitu ya. Kalau dari teman-teman Panturas mengikuti kartel yang di Meksiko nggak sih? Oh yang Ada Moya. bukan kemarin itu pemimpinnya ketangkep itu. Venezuela. Oh, yang ini presiden yang ditangkap. Bukan presiden, gembong narkobanya ditangkap. Apa namanya? El Pacho. Iya El Pacho. Oh, Jadi El Pacho yang ada di Netflix. iya yang warnanya kan. Bener kan? Yang aslinya kan. Yang aslinya jadi si kroco-kroconya tuh marah-marah ngebakar fasilitas umum gitu-gitu, jadi chaos kotanya Di Meksiko. di Meksiko gara-gara si kepalanya itu ketangkep. Tapi jujur ya, gue pertama kali denger Panturas, gue ya langsung ngebayangin kayak gue kayak lagi nonton film Narcos nih. Ring ting ting ting. Padahal mereka pengen ngebawanya kalau lo lagi main di pantai ya. Tapi tuh lu implementasi lu nachos. Narcos ya, wah. Latina. Iya. Latina. Tapi Surf Rock sendiri mah Amerika ya. California. Southern California. Southern California ya. Yang memang komoditi pantainya banyak lah mungkin di situ. Betul. Banyak tapi ya sekarang. Maksudnya band kalau yang Panturas tahu nih perkembangan si Southern Surf Rock ini. Surf Rock ini Di Indonesia. Di Indonesia. Banyak sih maksudnya sekarang tuh udah banyak. Saya bahkan nyatetin gitu di handphone karena iya benar. saya tuh punya mimpi gitu pengen bikin kayak acara yang isinya tuh band-band kayak gitu semua gitu. Jadi kayak misalkan rangkaian dulu 3 band, 1 volume 3 band, 3 band ntar bikin yang dari pagi sampai dari siang sampai malamnya kayak gitu. Surf Rock tuh. Garage dan surf lah. Garage ya. Iya, jadi garage dan surf gitu. Banyak sih, banyak banget dan banyak yang dari luar kota juga gitu. Jauh-jauh. Banyak lah, ada yang dari mana Pangkal Pinang, ada yang dari Manado, ada yang dari Palu. Terus kayak ya di Jakarta, Bandung, Jogja juga ada gitu. Kayak ada yang lagi akhir-akhir ini lagi lumayan saya sering ketemu di TikTok, ada namanya The Joos. Di JOOS. Oh iya. Iya kan? Itu Jakarta. Itu nggak tahu itu mana Jakarta atau Bandung kali ya. Itu kayak saya juga nemu nggak sengaja tuh di TikTok gitu. Terus kayak Yang itu oh ya, ada juga. Doa itu. Iya ada doa gitu, keren banget itu lagunya gitu. Terus kayak banyak banget sekarang lagi udah mulai main banyak. Dari Bali tuh ada yang lagi rame juga sih, Flaktas. Itu Lagi keluar lah ya. iya itu Flaktas dari Bali, mereka habis tur Jawa Timur kemarin. Jadi kayak ya semoga makin rame sih gitu dan makin seru gitu. Iya, jadi orang istilahnya nggak yang menerka-nerka lagi. Ini alirannya apa gitu kan. 2018 mungkin karena gue awam ya. Dulu Mentawai kan salah satunya kan juga. Mentawai. Itu kan dia no lirik ya. Betul. Kalau Surf Rock sendiri itu emang no lirik atau memang ada beberapa band? Itu Mentawai sih bener ya, kayak Mentawai sebenarnya. Bener kayak Yang kayak Mentawai saya ngawur. Tapi ada kesulitan nggak mengacin sama teman-teman ketika memutuskan untuk Surf Rock dan akhirnya tempelin liriknya? Iya. Sebenarnya Itu sebenarnya itu no lirik. Sebenarnya itu no lirik. ada sih apa kalau yang lagu-lagu yang itu kali ya.
Apa? Kan kayak Digdel gitu. Heeh. Digdel main gitar minornya gitu kan. Iya. Pas nyanyi tetap kayak Beach Boys gitu kan. Nah kita tuh pengen bikin misal ada lagu Mr. Low kayak apa soundtrack film Pulp Fiction. Fiction itu. Nah itu kan Surf asli gitu. Terus bapaknya Surf tuh mainin lagu itu. Cuma kalau dia nyanyi jadinya pop gitu. Jadi nggak ada contoh lagu kayak gitu kasih lirik kayak gimana sih? Suka-suka kita aja gitu. Oke. Tapi kan kalau dengerin lagu-lagu Depan Terus ya dengan warna vokal emang Acin juga enak Iya, enak. ngalurnya tuh dapat. Ngalurnya masih dapat gitu. Tuh gue kayak waktu gue lagi main seluncur itu di pantai, tuh suara Aceh tuh Berombak. iya. Waktu itu kan gue di Batu Karas ya. Bisa nggak sih Batu Karas sih? Bisa ya. Tapi pertama kali gue wawancara Demen Tawa sebutannya ya emang kita konsepnya Tanpa lirik. tanpa lirik gitu. Pas Iya. Panturas keluar Justru kok ya, kayak gitu. kayak Jadi ditambah lirik? yang emang Asli. aslinya tuh yang kayak Mentawai Oh, justru. iya. Jadi aslinya kan maksudnya yang paling yang mempopulerkan tuh Digdale sama The Ventures kan ya. Dua-duanya itu instrumental. Tapi emang beberapa dari mereka punya album yang ada liriknya gitu. Tapi emang yang blueprint surf rocknya semuanya instrumental seharusnya. Jadi sebenarnya apa yang teman-teman Mentawai lakukan itu yang benernya ibaratnya gitu. Pure surf rock. Yang surf rock tuh yang kayak gitu. Yang surf rock Nada aja gitu. surf rock yang OG tuh yang kayak gitu gitu. Kita fusionnya lah gitu ya. Oh, tapi tidak menghilangkan Nuansa. keasikannya Surf rock. sama juga akhirnya kan kalau pas lagi Panturas manggung juga singelongnya juga asik-asik aja. Iya. Ukuran ombaknya ada di Kena ke APK ya. APK itu menyukai dengan deburan ombak. Tapi emang gua berapa kali ngelihat panggungnya Panturas gitu ya, walaupun nggak live gitu lewat YouTube. Emang konsep dia ini yang ada anak-anaknya bawa perahu lah, Oh, gitu ada ya? kan, di apa mengalun di atas iya, di atas para penonton gitu. Itu tuh kayak satu hal yang menurut gua pada masa itu Panturas muncul itu tuh kayak, wah ini baru nih gitu. Karena kalau gua ngelihat yang pakai perahu gitu, ada Steve Aoki kan. Iya, Steve Aoki gitu. Steve Aoki tuh suka ngelemparin apa perahu karet, terus balon-balon gede, ngelemparin kue. Nah, akhirnya muncul di Panturas. Anak-anak penontonnya nih antusias untuk ada gimmick seperti itu, dan itu jadi satu nilai plus dan jadi bahan pembicaraan juga sih menurut gua. Sampai sekarang nggak sih kalau anak-anak lo lagi tampil nih? Enggak, special show aja sih. Special show. Nah, terakhir kita bawa, jadi kita punya kapal plastik kita tuh, kapal karet itu namanya tuh Dora. Kita nyebutnya Dora karena ada tulisannya, jadi mereknya tuh tulisannya The Explorer. Ada tulisan The Explorer doang sebenarnya. Terus ya dulu mah asbun aja kayak Dora namanya jadinya. Akhirnya kita namain Dora. Dan akhirnya jadinya orang-orang suka nanyain, "Bang, bawa Dora enggak? Hari ini bawa Dora enggak?" Karena ada The Explorer. Iya, nah, tapi akhirnya kalau kita sekarang ya special show aja lah ya. Terakhir banget kita keluar itu waktu Synchronize kemarin. Si Dora ikut. Si Dora ikut karena kita waktu itu main di XYZ Stage yang dimana itu panggung pertama kita di Synchronize di tahun 2019 ya. Betul. Jadi kita di 2025 balik lagi ke XYZ Stage lagi. Jadi kayak berasa reunian, berasa seru-seruan gila-gilaan. Itu main paling malam ya gitu ya. Setengah 1 malam gitu baru manggung. Day 4 maksudnya. Day 4. Jadi kita main hari ketiga hari Minggu. Tapi kita main jam harusnya setengah 1. Akhirnya kita baru main jam 1.15. Oh iya udah Day 4 bener. Day 4 bener. Day 4 itu udah masuk kerja lagi. Jadi besokan Seninnya jadi kayak udah kita main akhirnya kita Dora ya udah itu mah udah ancur-ancuran aja lah seru-seruan. Gitu. Tapi apa ngomong nih kan misalnya pendengarnya Panturas nih emang kita lihat tuh antusias banget ya. apa los apa sih? ABK ABK anak ya, buah kapal. ABK ya. Anak buah kapal kami. Anak buah kami. Anak buah kapal kan so itu ya energik gitu. Suka ada kekhawatiran gak sih? Aing power gitu. Ada pasti. Sering. Ada tergantung mainnya di mana dan kayak gimana sih. Gitu. Jadi kalau kayak di acara gratis tuh kita suka agak deg-degan. Gitu karena kan maksudnya nggak kefilternya dalam artian bisa ada ibu-ibu, Betul. bisa ada anak kecil gitu. Nah, tapi kalau kayak kita main di gigs gitu kayak misalkan kalau nggak festival yang
kita udah tahu nih semua orang yang nonton tuh buat nonton Panturas, kayak misalkan kayak itu main di Synchronize, main di Sounds Project, kita tahu emang orang yang datangnya udah konsen untuk merasakan gencetan itulah, jadi kayak udah gitu. Nah kalau kayak kita sempat main di luar kota waktu itu acaranya gratis di alun-alun, baru naik atas panggung, isi di depan berikutnya semuanya anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, terus di belakangnya udah penonton Panturas udah pada bawa bendera. Kita kayak kita jangan langsung mulai dulu. Ngomong dulu. Akhirnya speech dulu tuh buat tuh kayak kasih tauin kayak tolong gini, kalau yang ini pinggir dulu, tidak didengarkan lah sama yang di depan, karena kan mungkin mereka nggak tahu, jadi mereka pikir namanya depan terus band dangdut nih, karena kita tuh sepanggung sama penyanyi dangdut, ada akademi. Iya, penyanyi akademi ya. Jadi mungkin mereka mikirnya ini dangdut kali, depan Turas namanya. Gitu kan. Karena itu bener-bener di hari itu dari 4 line up kita ada 2 dangdut, 2 nggak dangdut lah ibaratnya waktu itu. Jadi kayak orang mikirnya ini band dangdut kali ini. Terus taunya pas baru mulai dan penontonnya langsung pada wah. Udah akhirnya satu lagu kita berhenti dulu, kita evakuasi dulu akhirnya. Dalam hati gue tuh kan bilangin kagak percaya. Pada bebel sih. Pada bebel. Di belakang udah Itu akhirnya bener-bener jadi ya ibu-ibu sama anak kecil itu pada diangkatin keluar semua. Jadi kita sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, ayo udah ini udah tau kan kayak gini nih penontonnya nih, ayo mending kalau udah emang nggak mau nonton kita geser dulu gitu. Ntar kalau mau nonton dangdut lagi balik lagi gitu. Iya bener. Kata ibu-ibu lah, saya juga BK banget. Ya, dan itu ada aja di kayak di TikToknya ada aja yang kayak ya Allah ini rusuh banget penontonnya apa. Jadi kan ya, nah itu kekhawatiran kayak gitu yang dikiranya tuh itu rusuh, padahal kan ya mungkin itu cara penonton Panturas menikmati gitu. Karena kalau kita berempat selagi nggak ada yang nyopet, selagi nggak ada yang KS di tempat, selagi menghargai satu sama lain, selagi nggak ada yang berantem dan semuanya senang-senang dan konsen sih, kita mah terserah mau kayak gimana gitu, asalkan hati-hati aja gitu sama diri sendiri juga. Solid lah, jatuh diangkat gitu kan, biasanya memang udah jadi satu kewajiban lah kalau kita lagi ada di di pit di pit ya, Dika pit. Tapi 10 tahun perjalanan Panturas, apa perbedaannya ada nggak sih? Kayak lo kan tadinya mungkin mau ngomong nih kayak biasa gitu. Iya biasa gitu. Jatinangor gitu. Biasa di Jatinangor. Terus sekarang udah 10 tahun ternyata nggak kerasa nih berlayar di industri musik. Ada yang ngebuat beda nggak dari diri sendiri atau pandangan orang? Dan ditambah Panturas dari dulu emang udah independen kan. Iya kan. Nah itu perlu memikirkan fondasinya sangat kuat gitu kan. Karena maksudnya kalau di Bogor sendiri atau ya karena gue di Bogor itu nggak banyak band independen yang bisa bertahan lebih dari 5 tahun. Band saya juga cuma 2 bulan kok. Saya 2 bulan. Berarti bagi-bagi tugas ya sih lu, kayak lu ngurusin fokus di manajemen, di keuangan atau apa gitu. Pembagiannya gimana untuk mempertahankan 10 tahun, karena nggak mudah juga apalagi di independen. Dan semuanya masih pada kerja atau gue doang yang kerja saat ini? Gue doang yang kerja kantoran ya maksudnya. Gue doang, yang lainnya udah ya freelance dan usaha ini aja, usaha sendiri. Nah, untuk mempertahankan di Panturas selama 10 tahun itu gimana itu? Ada perbedaan nggak dari pertanyaan dari Gesa juga? Iya, perbedaan dari sisi lo nya gitu. Terus sekarang ya mungkin kan dari dulu ada yang udah kerja misalnya gitu. Ada yang ngebedain itu. Karena kita ini sebenarnya podcastnya, kalau tadi agrikultur ini kehidupan kan. Kiat-kiat meramu kehidupan. Sebenarnya kalau pembagian job desk nggak ada yang kayak lu ngurusin finance, karena kita udah ada yang ngurusin alhamdulillah gitu. Awal-awal. Sebenarnya kita jalan depan Turas tuh berlima. Jadi ada satu orang di belakang kita yang manajer ngurusin kita, yang ngebantu ngurusin semuanya. Ibaratnya kayak personil kelima lah. Jadi dia ngurusin, dia yang pembagian per kuartal kita apa aja, kita ngapain aja. Jadi kita tinggal menjalankan visi misinya aja gitu. Jadi harus ada orang yang jangan semuanya pengen di depan layar gitu nih. Si orang ini tuh yang manajer kita tuh
bagusnya jadi orang yang bisa di belakang layar dan bener gitu. Dan beliau belum berubah, orangnya masih itu. Masih. Itu dari bahkan sebelum Gogon masuk dia Dia udah lebih dulu dibanding gue Belum Panturas. saya, Sebelum Acin. Acin dan gue tuh dia duluan. Iya. jadi udah kayak apa? Sense of belongingnya udah kayak ya ini mah band orang gitu. Bukan kayak iyo band yang dimanajerin orang, bukan. Dia juga bilangnya iya band orang gitu. Bukan band yang dimanajerin orang. Gitu. Jadi kalau kita nggak ada pembagian job desk yang kayak lu ngurusin duit, lu ngurusin apa enggak? Itu karena itu kita sekarang alhamdulillah udah ada yang ngurusinnya masing-masing lah gitu. Cuman paling kalau kita lebih ke fondasinya ngobrol sih. Jadi Komunikasi. iya, kalau kita ada apa-apa diobrolin aja. Maksudnya kayak lagi ada polemik apa diobrolin, lagi ada problem apa diobrolin gitu. Ya emang harus ngobrol aja sih gitu. Dan ya udah fair-fairan aja, nggak suka gitu. Misalnya kayak lagi rekaman juga kayaknya nggak gini deh gitu. Jadi apa segala macam kita obrolin aja gitu. Kayak ada yang gak serak kayak misalkan kayak ada satu hal terus kayak misalkan si Acinnya kalau itu gue nggak mau ngambil lah gitu kayak gitu ya udah kalau semuanya setuju ya udah sepakat gitu. Jadi nggak ada yang gara-gara nggak udah terus kayak ini si Acin nih kayak gini. Jadi ya udah diobrolin aja. Dan memang alhamdulillah agak-agak minim konflik juga sih Panturas ya gitu, jarang kita hampir nggak ada berantem yang kencang gitu. Nggak ada sama sekali karena udah obrolin aja sih semuanya. Dijaga aja sih kalau ini tuh emang jadi playground lu aja gitu. Jadi eksperimen mau tempatnya salah juga tapi jangan 2 kali gitu kan. Ya gitulah. Jadi selalu selalu nggak pernah jadi yang kayak sampai ribut banget gitu sih. Iya, sebenarnya kayak orang pacaran aja kan, maksudnya ini bedanya gini pacarannya berlima nih, gitu. Jadinya bahkan kemarin cuma berlima, kita sekarang udah tim produksi aja udah berapa orang. Misalnya kita sekali manggung rombongannya udah sekitar 16-17 orang gitu kan. Jadi belum lagi orang-orang yang tadi yang buat ngurusin merchandise, yang ngurusin apa segala macam. Jadi maksudnya ini udah jadi relationship yang lebih dari berlima lagi nih gitu. Jadi ya kita men-treatnya gimana caranya itu tetap sehat ya. Kalau ada apa-apa diobrolin gitu. Jadi ngobrol aja. Nggak ditaruh dalam hati. Iya, dan nonton wawancara di Panturas juga. Panturas salah satu band yang minim konflik Betul. dan percaya kayak bener-bener ngejalin band itu ya udah percaya gitu sama lain. Gak pernah ketilan Betura soalnya. Padahal percaya sama lain aja kalau kita. Nah Betura sama di cumi-cumi.com nggak ada. Panturas nih. Kalau buka lu cumi-cumi.com nggak ada beritanya. Karena nggak ada konflik. Alhamdulillah. Karena nggak tahu kayaknya kalau kita semua tuh kayak udah kita tuh udah yakin dan percaya satu sama lain kalau kita semua tuh jadiin ini prioritas gitu loh. Jadi kayaknya udah yakin gitu. Jadi ya udah. Jadi di keluarga ada nggak sih kayak ngeband mulu awal-awal? Tapi sudah berkeluarga semua kan berarti ya? Enggak, gue belum. Kalau yang udah berkeluarga berarti kita juga udah pada punya anak gitu. Tapi pasti juga nauin lah ya kalau istri gitu, keluarga ya gitu. Sebelumnya kan pasti kalau ngerintis nih, dulu kan kalau kita juga band-bandan kayak mau jadi apa kamu ngeband? Pernah ada di fase itu dong, pasti dong. Iya sih. Atau memang keluarga support banget, keluarga besar gitu? Support tapi worry gitu. Iya benar. Iya. Yang di awal-awal emang ya lumayan. Karena itu sebenarnya ngeband lumayan mengganggu kuliah gue sih sebenarnya. Tapi beres kan, Mang, tapi beres ya. Beres. Jadinya tanggung jawab sendiri gitu loh kayak gue telat, ya udah bayaran semester selanjutnya gue yang bayar sendiri gitu. Mau nggak mau freelance design kayak apa kayak gitu. Jadinya ya udah tanggung jawab sendiri aja. Pasti worry sih orang tua kayak Iya, jadi support mah support kok. Kayaknya kalau kita semua sama dari keluarga sih kayaknya ngedukung ya, maksudnya nggak ada yang keluarga tuh nggak ada yang kayak patahkan gitar kamu nggak ada tuh. Nggak ada. Karena semuanya disupport sih, cuma itu ada kayak ada worry-nya gitu. Kirimin apa? Pembukaan pekerjaan BUMN gitu. Ini Sih tiap bulan dulu. dikirim gitu ya. CPNS ya, Mang. Iya, PNS tuh bulan depan ada pembukaannya PNS. Nggak mau daftar. Dukung, cuma kayak ada worry-worry-nya gitu. Iya. Ngeri sedep lah. Tapi setelah 10 tahun ya Akhirnya terjawab. Iya, tinggal kapan Mang Gogon resign gitu. Nyantai. Ada cicilan soalnya. Jadi daily mah tetap ada ini ya. Ngantor, kalau gue masih ngantor. Ya. Tinggal gue doang sendiri sih.
Yang 3 udah di Udah freedom. PT Panturas Mencari Cinta Sejati. Nah, by the way juga nih, udah kemarin terakhir 2025 kan EP kan? Iya. Nah, dari 10 tahun terakhir ini ada yang spesial nih dari Ya, Panturas nih. 10 ini kan satu dekade pertama nih, udah Betul. Panturas nih. Ada yang mau bocorin nggak? Ke panggung di Titanic. Karena biasanya kan kayak Trans TV ulang tahun keberapa? Iya, ada Terus ke spesial. biar BCA ya. Insya Allah minta doanya kita akan melakukan ada konser showcase 10 tahun lah, biar kayak band-band lain gitu. RK 10 tahun. Nah, Panturas juga ada gitu 10 tahun. Bagaimana konsep dan lain-lainnya mungkin akan jadi ada memorabilia kita selama perjalanan 10 tahun gitu-gitu. Detailnya mah nanti menyusul. Tapi di tahun ini atau masih di tahun ini karena Oh, di tahun 10 tahun Oke. ini. Tepat tahun ini ya. 10 tahun ini semoga lancar, semoga ada waktunya gitu. Amin. Amin. Buat teman-teman yang waktunya luang, boleh kalau memang mau membantu Panturas untuk mewujudkan 10 tahun perjalanan Panturas. Selain show yang perayaan 10 tahun, ada agenda dalam waktu dekat kan kemarin juga Fuji Rock kan. Oh iya, Fuji Rock. Apakah tahun ini juga udah punya rencana Ada tour sih di kita yang lain cuman masih belum bisa kita announce. Oke. Kita akan tur ke luar negeri sih. Ada Oh, satu iya. titik lah yang Insya Allah. Insya Allah ya. Somalia. Pas lagi ABK. untuk Kapten Philip. Iya, I am the captain now. Dan sama dia tuh ada tuh bareng. Aduh. ini. Oh, iya. Bener sih. Oke, berarti tahun ini juga itu Mang gue ya rencana ya. Iya, Mudah-mudahan tahun dilancarkan. ini juga. Terus mungkin yang lainnya ada beberapa rangkaian kayak bikin pameran kali ya. Merah. Pengen bikin Bikin pameran. Jadi kayak kita lagi ngumpulin berbagai macam dokumentasi teman-teman yang ngebantu dokumentasi di Panturas lah selama 10 tahun. Jadi kita coba kumpulin, kita bikin outputnya jadi apa, kita coba bikin. Oke. Iya kan satu dekade. 1 dekade berarti. 10 tahun enggak berarti. Kemarin Fuji Rock kemarin ya. Ya, Fuji Rock. Gimana rasanya gitu? Ada di Fuji Rock, guys. seperti hidup dalam anime sih. udah surreal lah itu. Parah ya. Baru masuk pagar tulisan Fuji Rock Festival aja udah kayak ini bleach banget, ini back banget, ini back banget nih, dikit-dikit ini back banget nih, udah gitu orang Iya. disuruh ngambil konsumsi aja, keren banget nih, kita udah gitu doang aja, Italian pakai rapi. iya kita masuk backstage, wah keren banget nih ini. Keren banget. Terus kayak pas panggung pertama tuh backstage-nya kontainer-kontainer gitu kayak Queen anjing semua. Kayak anjing keren banget gitu. Karena sempat viral juga waktu itu beberapa postingan orang-orang Jepang yang mengapresiasi musik-musik The Panturas. Alhamdulillah. Awalnya gara-gara ada pelawak Jepang yang mirip Acin. Ya, Kita kalau dikata dari mana ya? Iya. Terus dari viralnya itu, oh rame nih, ada yang mirip pelawak, manggung di Fuji Rock. Akhirnya pas kita panggung hari H yang kita panggung besarnya, jadi rame gara-gara itu. Oh, Enggak aja. Dia di notice mirip pelawaknya abis kita mau. Kebalik. Abis. Jadi gara-gara ada live streamnya. ada Berarti di Fuji Rock itu ada live stream yang bisa ditonton sama orang-orang di seluruh dunia lah. Jadi yang nggak bisa nonton bisa ada live streamnya. Buat beberapa band, salah satunya ya Panturas sih dapat slot live stream. Nah pas di live stream itu tiba-tiba ada orang ngepost, gue nemu band pas di live stream Fuji Rock keren banget tapi ada Panturas. Terus lucu banget vokalisnya mirip bla 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 nama orang. Pas udah cari siapa ternyata pelawak Jepang. Bapak-bapak. Bapak. Tapi valid mirip. Atau itu versi mereka? Menurut mereka aja sih kayak gue ngeliat kayak Kayaknya ya vibe-nya aja. vibe-nya aja mungkin vibe-nya kali gerakannya apa mukanya sih kagak gini. Kayak nyaman chatting sama Rekoba gitu. Itu kan lebih mirip tuh ya. Karena nggak band Indonesia ya nggak banyak yang bisa Di Fuji Rock.
dan salah satu Panturas ya. Mudah-mudahan rencana tahun ini rencana perayaan 10 tahun. Iya. Rencana-rencana yang lain juga tadi tur ke luar negeri dan pameran juga berjalan dengan baik. Amin. Ada ya berarti ya rencana tahun ini ya. Ada. Ada. Insya Allah. Mananya nanti. Masih dirahasiakan. Amalia sih kata Amalia aja. asumsi di Asuh langsung main. Oh benar ya. Perompak Somalia. Ex Panturas depan Panturas. Tapi by the way pernah ada yang ini gak sih kayak nyamain sama One Piece gitu dengan konsep-konsep layar-layar itu kalau di Iya. Panturas Ada aja karena. ada ya? Jadi gua Iksal tuh suka banget One Piece sebenarnya. Oh, oke. Juga FYI gitu. nih. Emang suka One Piece juga. Jadi kan kita suka nyebutnya juga di Panturas kalau di interview apa nyebutnya arc gitu. Karena emang kita suka One Piece juga sih beneran gitu. Emang beneran keren banget aja tuh manga dan animenya. Ikutin banget kan itu ya. Ikutin lumayan lah gua. Lu suka apa banget? Banyak. One Piece juga suka cuma kepanjangan ya. Nonton Ladies Lobby. Masa tuh ngikutin di sini ya. Udah ribuan nih. Iya makanya. Udah 1000. Sampai banget emang. Macam. Gue lebih suka yang 2 season gitu beres. Beres. Apalagi Jujutsu Kaisen. Justru udah lama juga ngikutin. Oh itu Demon Slayer lu ngikutin ya terakhir nonton ya? Demon Slayer ya? Terus saya justru ngikutin, cuma yang barunya belum nonton lagi. Doraemon. Wah, apalagi itu. Kayak SpongeBob kan Doraemon kagak nyambung ya. Bisa saya kira. Nonton episode 112 dengan gak apa-apa tuh. Gak masalah tuh. Ada satu hari beres ya. Iya, satu hari beres. Satu judul beres. Center pembesar barang. Ya itu doang. Bang Ijal seneng anime juga. Terakhir gara-gara lihat interviewnya Ariel di mana-mana tuh bahas Gundam gitu kan. Gundam bangun segala macam. Terus kemarin-kemarin naon sih ramena pas nonton. Jadi masa kecil saya tuh bapak saya tuh di kantornya tuh kayak ada apa kepala bagian kendaraan lah. Suka parkirin apa truk Fuso gitu. Terus di film di anime si apa Gundam. si Gundam itu tuh si supirnya tuh kayak supir truk gitu kan terus naik fotonya tuh di badannya gitu kayak badan Fuso anjing rame oge gara-gara itu. Tapi Ada memori masa kecil yang Fuso di Gundam. Putra Fuso. Fuso gara-gara apa kayak tempat duduknya tuh kayak ini juga terpuso bener sih supirnya tuh jadi nonton akhirnya Jadi kayak mau tampangnya Ariel nyambungnya. nyamuk nah itu dia Memorial. Gundam. Gundam Koster Fuso Memorial. Biar nyambung sama Memorial. Manggoya? Apa ya? Cowboy Bebop ada. Cowboy Iya. Baru tahu tuh. Dan itu ya. Apa? Itu kan namanya. Sama ada yang Ini cerita namanya semua kan. iya. Cowboy Bebop. Nah, lama ya. Sama soundtracknya sih. Gara-gara itu alarm ini si Acin. Alarm apa si Acin? Iya dulu ya. Kalau kan kadang sama nama Acin terus ini lagu naon sih. Tapi ngerangan gitu. Ini lagu apa Cin? Ini soundtracknya Cowboy Bebop terus nonton ininya apa? Si animenya. Anjir bagus ternyata. Terus suka banget sama pemilihan judul-judulnya gitu. Oh. Jadi kayak misalkan apa Jupiter Jazz atau apa gitu. Jadi ada nyambungin dua kata, satu apa random gitu spacey, satu lagi musik gitu kayak blues apa gitu. Keren Kayak blues sukaan. anjing. Ya kau. Pria solo itu Kalau itu lagi. Anjing ratapan solo dong. dia di solo. Tapi kan munculnya apa namanya surf rock itu dari Southern California gitu ya. Ada keinginan nggak ada di Manggung di benua itu. Gitu. Pengen lah. Pengen banget. Tapi sekarang lagi males. Iya lagi riwe. Oh iya. Geopolitik. Pengen banget itu Pengen. salah satu mimpi kita lah ya. Kalau gue bahkan sih pengennya ya pengen keliling dunia dari musik gitu pengen gitu. Iya benar. Nah kalau kemarin kan Asia udah ya kita kan kemarin tuh Jepang, Taiwan, Manila, Filipina,
Manila, Bangkok, Kuala Lumpur, Thailand, sama Singapura. Ya. Gitu. Nah pengennya mah ntar kalau ada rezekinya lagi pengen Korea, Apa ya? terus Somalia, itu Rusia yang deket Mongol, Bulan Batar, keren banget tuh. Gini. Maroko nih biar keginiannya beneran pengen banget bro, pengen banget Maroko. Kan sering kita tiap hari sudah makan Maroko. Ini Maroko. Maroko, Kairo, Casablanca. Iya. Waktu itu gue bahkan sampai kesel-kesel gitu kayak kalau di Maroko, karena gue tuh pengen banget ke Maroko, pengen banget gitu ada mimpi pengen ke Maroko, kayak ada nih festival musik yang seru gitu di Maroko, tapi ternyata banyaknya tuh elektronik, EDM. Anak Maroko gaul. Di Maroko tuh jadi justru Robot techno, EDM, Robot, gitu-gitu, trance, gitu-gitu yang ramenya, jadinya kayak, wah kalau yang festival musik jarang lagi Jarang. gitu di Maroko, tapi pasti kalau emang ada jalannya lah kalau emang ada rezekinya gitu. Di Maroko. Ya kita baru bisa dikit lah kasih chef Maroko. Siapa tuh dimulai dari sini ya kan? Amin ya. Ini di Maroko gini ya? Kurang lebih Ya kurang lebih kayak gini ya. model-modelnya. Ini ngetop coba. Sama minumnya tehnya gitu, tehnya. Casablanca kan. Oh, Gelasnya gelasnya rumit ya. Gelasnya rumit. Oh ya, itu salah satu yang pengen didatengin juga ya Maroko. pengen Amerika ya, pengen banget. Amerika, Eropa sih juga ajib ya. Kazakhstan tadi. Afrika tadi kan udah Somalia. Somalia. Kapten Phillips. Kapten Phil. Sama karena Safro kan harus main di pantai Gading. Masalah itu Kan cocok kalau Safro di pantai Gading. Ada nih pantai Gading yang band Safro ada pasti ya. Kali Kali aja ada. Pakai bahasa yang itu, bagus sih. Safro. Untuk di Fujiro ada yang sealiran. Nggak ada yang persis, cuma ya? kalau yang ya. mungkin exotic sound gitu, kita tuh satu panggung sama namanya Medo Mokhtar. Mendomoh. Itu dari Senegal apa Nigeria ya? Bukan dari Afrika deh. Iya. Itu mereka pakai gamis semua, jadi setelan kita sampai Ramadan dia pakai di panggung sehari-hari mereka tuh. Oh nggak bisa nggak ada. Enggak garis-garis iya, jadi gitu kayak kalau kayak Afrika kayak ya. Tinani Wen gitu setelannya. Cuma mereka itu keren banget tuh dari Nigeria apa Senegal ya? Disebutnya Hendrix Middle East. Middle Eastern Jimi Hendrix. Oh. Jadi Band kayak- tapi Enggak, dia solo. solo. Jadi si Medo Mokhtar tuh sendiri main gitar kayak Hendrix banget, cuma ada band pengiringnya bertiga. Oh, ada sebelahnya Gitu, dan dia seru banget, dia main turun-turun ke bawah gitu-gitu. Orang Afrika gitu. Arab, Afrika tuh. Afrika Arab gitu. Kita dengerin berita geopolitik. Internasional. Tuh, sampai ke Fujiro tuh. Pria Solo itu lagi. Pria Solo itu lagi. Band Solo. Mungkin ada yang mau nanya dari teman-teman semua, kirim SMS di nomor bawah ini. Telepon interaktif. 10 tahun menjadi sebuah permulaan ya menurut kita, permulaan untuk ke depan Turas pastinya, untuk lebih dewasa, untuk lebih mengibarkan sayapnya di belantika musik dunia. Kita doakan apa yang dicita-citakan teman-teman depan Turas tercapai di tahun ini. Mau bikin konser 10 tahun depan Turas ya, terus mau pameran juga. Mudah-mudahan ada negara lagi yang akan disambangi sama depan Turas. Somalia jangan lupa supaya masuk banget tuh ya. Dan pastinya kita doain teman-teman depan Turas selalu sehat. Amin. Oh iya, sama mungkin kita sedikit di condolences ya buat video ya. Dan juga Doni Fatah. Dari Fatah juga. Ya, Dari almarhum Vidi dan juga Bang Doni. semoga diterima amal ibadahnya Allah SWT. Amin. Orang baik gugur di bulan yang baik. Betul. Insyaallah. Sukses terus buat Bang Turas. Terima kasih. Tapi sebelum akhir, gua mau ngajak main game. Yes. Game siapa guys? Kan kita melihat Mang Aceh udah mengganti Gaya rambut. gaya rambut. Ya, ada ini tersendiri guys, Mang Aceh mau ganti gaya rambut atau Mang bosen yang kemarin gitu. Jadi udah kudu nggak, wae aku kemana? Iya, jadi Oh gitu. Tapi apa wae Mang? itu iya mah palsu. Udah maksudnya bisa dicopot Bisa. aksesorisnya. Yang kemarin mah nempel. Oh yang kemarin mah nempel sama rambut.
bisa dicopot. Oke. Jadi nanti kita akan bikin TikTok. Bikin TikTok. Tuh kuvian tuh. Ini nih apa namanya? Mama aku mah suka yang orang Sunda. Tapi kita pakai kata satu-satu. Pakai kata bahasa Sunda. Tadi pakai handphone aja kali ya. Itu pakai handphone aja. Nah kita tutup dulu obrolan kita di hari ini. Jangan lupa buat terus follow Instagramnya kiss.com. Ya, jangan lupa terus nonton show Panturas di manapun dan support untuk show mereka dan Yes. juga aktivitas di Panturas. By the way juga makasih sekarang udah aktif lagi main sosmed soalnya. Ya. Makasih mau di endorse. Super bubul. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di Gua Kisru Podcast. Ya sudah dulu yuk. Akbar Sapi pamit. Dan depan turas. Bye.